Nama saya Jermaine Thompson, 35 tahun, seorang rapper kulit hitam dari Amerika Serikat. Hidup saya berkutat di antara mikrofon, studio, dan hinaan yang selalu mengikuti. Hei, negro preman, jangan dekat-dekat denganku. Saya sudah terbiasa hingga mati rasa, namun semakin mati rasa, semakin sakit. Tahun lalu, album saya gagal total. Label rekaman bilang musik saya terlalu keras. Tidak ada yang mau mendengar kebenaran dari seorang pria kulit hitam. Saya memutuskan untuk menghentikan segalanya, mengambil satu tas ransel, dan membeli tiket sekali jalan ke Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Karena itu yang termurah dalam daftar. Saya pikir Asia tidak akan jauh berbeda dengan Amerika. Saya sudah siap menghadapi tatapan merendahkan yang sama, hanya saja kali ini mereka akan mengatakannya dalam bahasa Inggris yang buruk. Di pesawat, saya membuka Google Maps melihat Jakarta. Kemacetan panjang yang tak berujai, bajaj dengan asap hitam mengepul, orang-orang berdesakan. Saya tersenyum sinis dalam hati. Negara berkembang. Ya, saya pernah membaca ulasan dari banyak turis kulit putih yang mengatakan orang Indonesia ramah. Tapi senyum itu hanya karena mereka menginginkan uang. Jadi, saya membuat 3 aturan untuk diri sendiri. 1. Jangan percaya siapapun. 2. Bawa uang tunai secukupnya. 3. Jika dihina, segera pergi tanpa perlu berdebat. Pesawat mendarat pukul 4 pagi. Bandara Internasional Soekarno-Hatta lebih sepi dari yang saya bayangkan. Saya menyeret tas keluar. Udara panas dan lembab menerpa wajah saya seperti selimut basah. Petugas imigrasi, seorang pria kurus, tersenyum pada saya dan berbicara bahasa Inggris yang jelas. Selamat datang di Indonesia, Sir. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Saya mengangguk membalas, tetapi dalam hati, saya berpikir, dimulai dengan menjual senyum. Ya, saat menunggu bagasi, saya melihat papan petunjuk berbahasa Inggris di mana-mana, bahkan ada dalam bahasa Spanyol, Prancis, Mandarin, dan Arab. Saya sedikit terkejut, tetapi masih tidak mau percaya. Mungkin ini hanya untuk menipu turis. Tas besar saya keluar terakhir, seperti biasa. Saya membungkuk untuk mengangkat tali bahu yang putus. Tepat saat itu, tas saya jatuh ke lantai dengan bunyi brak. Isinya berhamburan. Orang-orang di sekitar menoleh. Saya baru akan memungutnya sendiri, tetapi tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berteriak dalam bahasa Indonesia. Tunggu, jangan, biar saya bantu. Seorang wanita bertubuh kecil berseragam bandara berlari mendekat bersama 3 atau 4 petugas lain. Mereka berkerumun, membantu saya membereskan barang dengan cepat. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menatap saya dengan jijik. Seseorang mengangkat tas, yang lain menyodorkan selotip untuk merekatkan tali yang putus. Wanita yang pertama tadi tersenyum lebar dan berkata dalam bahasa Inggris, "Tidak apa-apa, Sir, itu biasa terjadi. Selamat datang sekali lagi." Saya berdiri tertegun. Tangan saya masih menggantung di udara. Apa-apaan ini? Saya berjalan menjauh dari tempat itu dengan perasaan aneh. Di satu sisi, saya masih meyakinkan diri, sebentar lagi juga akan ketemu yang sebenarnya. Tetapi di sisi lain, saya mulai bertanya-tanya, kenapa tidak ada satupun yang menatapku seperti aku ini monster? Saya naik taksi menuju hotel di kawasan Sudirman. Sopirnya, seorang pria paruh baya, menyetel musik dangdut pelan. Dia menoleh ke kaca spion, tersenyum pada saya, dan berkata, "Dari Amerika." "Ya, saya suka sekali lagu rap. Eminem, J. Cole itu dewa." Saya tertawa kecil di tenggorokan. Suka beneran atau karena ingin dapat tip? Tapi dia melanjutkan, "Nama saya Pak Budi. Kalau mau dengar lagu rap, saya putarkan. Ada Iwake juga loh." Saya mengangkat alis. "Anda tahu Iwake?" "Tahu dong, lagu bebas itu keren sekali. Sering saya putar." Saya tertegun lagi. Sepanjang jalan, Pak Budi tidak sekalipun meminta tip. Setibanya di hotel, dia membantu menurunkan koper dan menyatukan kedua tangannya di dada salam hormat. "Semoga perjalanan Anda menyenangkan, ya. Indonesia selalu menyambut." Saya berdiri melihat punggungnya berjalan kembali ke mobil. Perasaan berat yang saya bawa dari Amerika mulai bergetar sedikit. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya membuka jendela kamar, memandang lampu Jakarta yang terang benderang hingga ke Cakrawala. Angin panas bertiup masuk bersama bau makanan pinggir jalan. Saya berkata pada diri sendiri, jangan percaya dulu. Besok kita buktikan lagi. Tapi jauh di lubuk hati, saya merasakan sesuatu akan berubah. Saya belum tahu bahwa 3 minggu ke depan akan menjadi masa paling penting dalam hidup saya.
Pagi pertama di Jakarta. Saya terbangun karena suara klakson mobil yang masuk ke kamar seperti konser heavy metal. Saya membuka gorden. Jalan Sudirman hampir tidak bergerak. Asap hitam menggantung di langit. Saya menyeringai sinis. Nah, ini dia negara berkembang yang sesungguhnya. Saya turun untuk sarapan di hotel. Prasmanan kecil menyajikan bubur ayam, nasi uduk, dan telur dadar. Saya mengambil piring dan duduk di sudut ruangan. Seorang pelayan wanita muda mengikuti, menyatukan tangan di dada, dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Suka pedas, Sir? Kalau suka, nanti saya ambilkan sambal terasi yang paling pedas ya." Saya terdiam. "Tidak usah, terima kasih." Dia tersenyum lebar hingga matanya menyipit. "Kalau mau apa-apa, bilang saja, ya. Kami tidak punya menu, tapi kami punya hati." Saya tertegun lagi. Kata-kata punya hati itu aneh, tapi entah kenapa terdengar menghangatkan. Saya meninggalkan hotel dengan perasaan kesal. Saya berniat pergi ke Museum Fathahillah di Kota Tua, tapi tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk taksi, jadi saya mencoba naik KRL Commuter Line. Stasiun terdekat adalah Stasiun Sudirman. Saya menerobos panas terik, membeli kartu di mesin otomatis. Layar jelas berbahasa Inggris. Saya menekan tombol hingga berhasil membeli kartu. Saat naik eskalator ke peron, saya melihat papan petunjuk berbahasa Inggris di mana-mana. Kereta tiba dalam 3 menit. Pintu terbuka. Orang-orang berdesakan tetapi tidak ada yang mendorong. Semua berdiri antre, menunggu orang keluar sebelum masuk. Saya berdiri bingung. Kenapa tidak ada yang menyerobot antrean? Ya, di perjalanan, ada 2 siswi SMA berdiri di samping saya. Salah satunya menoleh, tersenyum lebar dan berkata, "Halo, dari mana, Kak?" Saya menjawab singkat, "Amerika." Mata siswi yang lain membulat. "Wah, rapper, saya suka sekali Kendrick Lamar." Saya tertawa tanpa sengaja. "Benarkah? Apa lagu favoritmu?" Siswi yang pertama langsung menjawab, "We Gon' Be Alright." Kemudian keduanya bernyanyi pelan sambil melakukan gerakan sesuai lagu. Orang-orang di sekitar menoleh, tetapi tidak ada yang menatap dengan jijik. Hanya senyum yang mengikuti. Saya berdiri terpaku hingga kereta berhenti di stasiun kota. Saya turun dari kereta dengan perasaan campur aduk. Kenapa 2 remaja Indonesia tahu lagu rap dari kulit hitam di Amerika? Kenapa tidak ada yang menatap saya, seolah saya ini ancaman? Saya berjalan keluar stasiun, menaiki jembatan penyeberangan. Udara panas hingga baju saya basah, tapi saya mulai terbiasa. Di bawah sana, jalanan macet tak berujung. Saya berdiri mengamati cukup lama, lalu melihat sebuah ambulans putih menyalakan sirene. Semua mobil otomatis menyingkir, bahkan mobil mewah dan sepeda motor. Tidak ada yang membunyikan klakson, tidak ada yang marah. Saya berdiri sampai ambulans itu menghilang. Di Amerika, saya pernah melihat kemacetan seperti ini, dan ambulans harus menunggu berjam-jam. Saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di dada. Saya melanjutkan perjalanan ke pusat perbelanjaan besar untuk menghindari panas. Mal itu begitu besar hingga membuat saya terperangah. Saya berjalan untuk membeli kopi di lantai dasar. Barista, seorang pria kurus, tersenyum lebar dan bertanya, "Americano panas atau dingin, Kak?" Saya menjawab, "Dingin." Dia menyodorkan gelas dan berkata, "Nama saya Bos. Kalau mau dengar rap Indonesia, bilang saja, ya. Saya punya banyak lagu Rameng VRL. Saya tertawa lagi. Kamu tahu Rameng VRL juga ya?" "Tahu dong. Lagunya keren sekali." Dia kemudian menyetel lagu pelan dari ponselnya. Saya berdiri mendengarkan sampai lagu selesai dan berkata pelan, "Terima kasih, ya." Dia menyatukan tangan di dada, "Sama-sama, Kak. Selamat berlibur." Saya berjalan keluar dari mal dengan jantung berdebar kencang. Saya mulai merasa bahwa 3 aturan yang saya buat sedang goyah. Siang hari, saya naik bajaj ke kawasan Kota Tua. Sopirnya, Pak Somad, bisa sedikit berbahasa Inggris. Di tengah jalan bajaj kami terjebak macet total. Pak Somad menoleh dan berkata, "Macet sekali." "Ya, Kak, tapi tidak apa-apa. Pelan-pelan asal kelakon." Saya tertawa. "Pelan-pelan asal kelakon." "Ya, benar. Santai saja. Semuanya akan baik-baik saja." Saya melihat keluar jendela, menyaksikan orang Indonesia saling tersenyum meskipun macet. Tidak ada yang membunyikan klakson satu sama lain, tidak seperti di New York. Sesampainya di kawasan Museum Fathahillah, saya berjalan masuk. Panas dari lantai batu membakar kaki. Tetapi saya tidak peduli. Saya berdiri mengamati patung-patung lama. Lalu,
Seorang pria tua lewat. Dia menyatukan tangan di dada pada saya. Saya bergegas membalas. Dia tersenyum dan berkata pelan dalam bahasa Inggris, "Selamat datang, semoga bahagia." Senyumannya membuat mata saya berkaca-kaca tanpa saya sadari. Sore itu, saya duduk di tepi kali Ciliwung yang kotor. Saya membuka ponsel dan menghapus aturan nomor 1 dari catatan saya. 1. Jangan percaya siapapun. Saya menghapusnya dan menulis ulang. Coba percaya, sekali saja. Saya masih belum tahu apa yang akan saya temui besok yang akan meruntuhkan seluruh dinding dalam hati saya. Pagi di hari ketiga, saya bangun dengan perasaan yang belum pernah saya rasakan. Hati saya terasa ringan, seolah seseorang telah mengangkat batu besar yang menindih dada saya selama 35 tahun. Saya memutuskan untuk meninggalkan kawasan turis. Saya ingin melihat Indonesia yang sebenarnya. Saya naik metro mini tua ke Pasar Tanah Abang. Bus tua. Jendelanya bergetar, kipas angin di langit-langit berputar pelan seperti mau mati. Saya berdiri berpegangan pada tiang, penuh sesak hingga sulit bernapas. Tetapi tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang marah. Semua saling tersenyum, menyatukan tangan di dada saat naik dan turun bus. Bau pasar menyengat wajah saya, bau ikan asin, terasi, rempah-rempah kari. Saya mengikuti bau itu hingga ke sebuah warung bakso kecil di pinggir pasar. Papan kayu bertuliskan kapur, mie ayam 15.000. Saya memesan 1 mangkuk. Pemilik warung, seorang wanita berusia sekitar 50-an. Kulitnya gelap, rambutnya memutih, tersenyum hingga matanya menyipit. Kulitnya hitam seperti saya, ya, nak, tapi lebih tampan. Dia tertawa kecil dan memasukkan mie ke dalam panci. Saya terdiam hingga tidak bisa berkata apa-apa. Di Amerika, tidak pernah ada yang mengatakan kata kulit hitam kepada saya tanpa ada unsur rasis. Bakso disajikan dalam mangkuk keramik biru tua. Kuahnya kental hingga hampir hitam. Aroma rempah melayang. Saya menyuap sendok pertama. Rasanya meledak hingga membuat air mata saya mengalir bukan karena pedas, tetapi karena begitu lezat hingga jantung saya bergetar. Pemilik warung, Ibu Siti, datang duduk di samping saya. "Enak, nak?" Saya mengangguk. "Sangat enak, Bu. Yang paling enak seumur hidup saya." Ibu Siti tertawa. "Habiskan, ya. Nanti Ibu tambah gratis." Saat saya makan, seorang anak laki-laki kurus datang menjual kalung bunga melati. Anak itu menyatukan tangan, menyodorkan kalung bunga. "Beli, Kak, cuma Rp5.000. Saya memberinya Rp20.000 dan bilang tidak usah kembalian. Mata anak itu membulat. "Terima kasih banyak, Kak. Semoga Kakak bahagia selalu." "Ya." Lalu dia berlari menghilang di pasar. Setelah saya selesai, Ibu Siti tidak mau menerima uang. "Hari ini Ibu traktir, nak. Anggap saja ini sambutan untuk tamu kulit hitam pertama di warung Ibu." Saya tersenyum dan menyatukan tangan di dada. Kali ini air mata saya benar-benar mengalir. Saya berjalan keluar dari pasar dengan perasaan linglung. Saya berjalan terus hingga ke sebuah pemukiman padat di belakang pasar. Rumah-rumah kayu tua satu lantai berdempetan. Anak-anak bermain telanjang kaki. Saya melihat papan bertuliskan Kampung Rawa. Saya pernah membaca bahwa ini adalah salah satu kawasan kumuh paling berbahaya di Jakarta. Saya ragu, tetapi akhirnya saya masuk. Seorang kakek duduk merokok di depan rumah. Dia menyatukan tangan di dada pada saya. "Masuk, nak. Mau minum?" Saya menyatukan tangan membalas, "Boleh, Pak." Kakek itu berdiri, mengambilkan air dingin dari tempayan ke dalam gelas keramik bergambar bunga. "Duduk, nak." "Dari mana?" Saya bilang, "Dari Amerika." Kakek mengangguk. "Amerika jauh, ya, nak." "Berlibur?" Saya mengangguk. Kakek itu tersenyum. "Baguslah, datang ke sini seperti datang ke rumah sendiri." Anak-anak mulai mengerumuni saya. "Paman hitam, paman hitam." Saya terkejut. Tetapi anak-anak itu tidak merendahkan. Seorang anak mengulurkan tangan memegang lengan saya. "Kulit paman hitam seperti koklat. Keren." Anak yang lain berlari mengambil bola sepak tua. "Main bola, paman." Saya tertawa dan melepaskan jaket. Saya bermain bola dengan anak-anak sampai berkeringat. Saat istirahat, seorang nenek berusia 60 konan datang membawa piring. "Mau makan nasi uduk, nak? Nenek buat sendiri." Saya menerimanya dengan sungkan. Nasi uduk hangat, baunya wangi. Saya menyuap sendok pertama. Saya benar-benar menangis. Nenek itu tersenyum dan mengelus punggung saya. "Kenapa, nak? Kenapa menangis?" Saya terisak. Saya tidak pernah ada yang memberi saya kasih sayang seperti ini, Bu.
Nenek itu mengerti. Oh, di Amerika ada rasisme. Ya, nak. Saya mengangguk. Nenek itu memeluk saya. Di sini tidak ada, nak. Warna kulit apapun, kita semua sama. Dan nenek itu berkata perlahan. Tetapi setiap katanya menusuk hati saya. Warna kulit tidak penting, nak. Yang penting itu yang di dalam. Saya menangis terseduh-seduh. Anak-anak mengerumuni saya, memeluk saya. Kakek itu menyatukan tangan lagi kepada saya. Jangan menangis, nak. Datang ke sini sudah seperti datang ke rumah. Saya kembali ke hotel malam hari. Saya membuka catatan di ponsel dan menghapus aturan nomor 2. 2. Bawa uang tunai secukupnya. Saya menulis ulang. Beri uang pada anak-anak di jalanan jika hati mengatakan iya. Malam itu saya membuka jendela kamar, memandang lampu Jakarta sekali lagi. Tapi kali ini, saya tidak melihatnya dengan tatapan meremehkan. Saya melihatnya dengan cinta. Saya masih punya aturan nomor 3. 3. Jika dihina, segera pergi tanpa perlu berdebat. Saya masih belum berani menghapusnya, karena saya masih belum percaya bahwa di dunia ini tidak akan ada lagi yang merendahkan saya. Namun, jauh di lubuk hati, saya mulai berharap, mungkin saya bisa menghapus aturan ini segera. Besok, saya akan pergi ke Borobudur. Saya belum tahu bahwa di sana akan menjadi hari di mana dinding dalam hati saya runtuh seluruhnya. Pagi di hari keempat, saya bangun jam 5 pagi. Saya memesan mobil travel ke Yogyakarta yang paling murah. Sopirnya bernama Mas Eko, berusia sekitar 40-an. Tersenyum lebar hingga terlihat gigi emasnya. Duduk di sebelah saya, Kak. Nanti saya ceritakan sejarah Borobudur sepanjang perjalanan. Di perjalanan, Mas Eko memutar musik Jawa pelan dan mulai bercerita. Dulu, Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia, Kak. Banyak orang asing datang untuk berdagang. Saya mendengarkan dan berpikir dalam hati, hanya sejarah lama. Tapi Mas Eko menoleh ke saya. Kulit kakak hitam, keren sekali, seperti Mike Tyson. Saya tertawa, tapi saya jauh lebih kecil. Mas Eko tersenyum, tapi hati kakak lebih besar. Kami tiba di Candi Borobudur sekitar jam 8 pagi. Udara panas terik. Saya menyewa sepeda seharga 10.000 dan mengayuh mengelilingi kawasan candi. Saya berdiri lama melihat patung-patung Buddha yang tersenyum. Lalu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun berlari datang menjual kalung bunga. Beli, Kak? 5.000. Saya membelinya dan memakaikannya di leher anak itu. Anak itu tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Terima kasih, Kak. Boleh foto bersama? Dan anak itu memeluk saya, mengambil foto selfie. Saya berdiri bingung, tetapi ikut tersenyum. Siang hari, saya bersepeda ke sebuah sawah yang indah. Di perjalanan, saya melewati sawah hijau membentang. Kerbau berdiri berendam di air. Saya melihat seorang petani tua berkulit gelap sedang memotong tebu di pinggir jalan. Saya menghentikan sepeda dan menyatukan tangan. Boleh saya foto, Pak? Kakek itu tersenyum dan mengacungkan jempol. Foto saja, nak. Yang tampan begini harus masuk internet. Saya tertawa hingga air mata saya mengalir. Sore itu, saya naik perahu menyusuri Sungai Progo, melihat matahari terbenam. Di perahu ada satu keluarga Indonesia, bapak, ibu, dan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Anak itu menatap saya dengan mata terbelalak, lalu berlari memegang tangan saya, paman hitam seperti superhero. Ibu anak itu menyatukan tangan pada saya, maaf, ya, nak. Dia suka sekali Black Panther. Saya tertawa dan berlutut. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga suka. Lalu saya melakukan gerakan Wakanda Forever untuk anak itu. Anak itu berteriak kegirangan hingga perahu bergetar. Malam itu, saya makan malam di sebuah warung makan di pinggir sawah. Pemiliknya, seorang nenek berusia 60-an, datang bertanya, "Bisa makan pedas, nak?" Saya menjawab, "Bisa, Bu. Pedas bagaimanapun saya kuat." Nenek itu tersenyum dan menyajikan semangkuk besar sate Padang. "Habiskan, ya, nak. Ibu buat khusus untukmu." Saya makan sambil menangis karena pedas dan karena terharu. Saat makan, nenek itu bercerita. Saat muda dia pernah bekerja di Amerika selama 3 tahun. Saya dihina setiap hari, nak. Orang melihat saya sebagai orang miskin, pembantu, orang kotor. Saya kembali ke Indonesia, bersumpah tidak akan pernah menghina siapapun lagi. Saya mendengarkan, dan air mata saya mengalir deras. "Terima kasih, Bu." Nenek itu memeluk saya. "Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Warna kulit tidak penting." Malam itu, saya duduk di tepi sungai, memandang bintang-bintang penuh di langit.
Saya membuka ponsel dan menghapus aturan nomor 3. 3. Jika dihina, segera pergi tanpa perlu berdebat. Saya menulis ulang. Jika dihina, berikan senyum dan pergi dengan bermartabat. Saya masih belum tahu bahwa 3 hari ke depan, saya akan menghadapi kejadian yang hampir membuat saya kembali mempercayai dinding lama, tetapi itu juga adalah kejadian yang sama yang akan merobohkan dinding itu selamanya. Hari ke-6, saya kembali ke Jakarta dan memutuskan untuk berjalan-jalan di kawasan Kemang. Seorang teman rapper yang saya kenal melalui Instagram mengajak saya mendengarkan hip-hop bawah tanah. Saya pikir, akhirnya, saya akan menemukan yang sesungguhnya. Saya tiba di lokasi pukul 10 malam. Sebuah klub kecil bernama The Underground. Di pintu, ada 2 petugas keamanan bertubuh besar. Saya menyatukan tangan, kebiasaan yang mulai melekat. Salah satu petugas keamanan tersenyum lebar. "Selamat datang, Kak. Silakan masuk." Dan dia membukakan pintu untuk saya tanpa memeriksa tas seperti orang lain. Saya sedikit bingung, tetapi masuk. Di dalam, remang-remang. Asap rokok elektrik memenuhi ruangan. Di panggung, seorang DJ kurus sedang memainkan scratch pada piringan hitam. Hampir semua orang di klub adalah remaja Indonesia berusia awal 20-an. Saya berjalan memesan bir di bar. Barista wanita berambut pendek tersenyum, berbicara bahasa Inggris dengan jelas. "Kakak dari Amerika, ya? Apa saja lagu yang kakak buat?" Saya menyebutkan nama album lama saya. Matanya terbelalak. "Benarkah, saya pernah dengar lagu Black King kakak saat SMP. Band kami pernah meremix lagu kakak." Lalu dia memberi saya 3 botol bir gratis. Saya berdiri di sana dengan bingung. Seorang pria Indonesia berambut panjang datang, menjabat tangan saya, "Kak J-Man." "Ya, saya Robi, produser. Boleh foto bareng?" Dan dia memanggil teman-temannya mengerumuni saya, berfoto seolah saya selebriti. Tidak ada yang bertanya mengapa saya berkulit hitam. Semua hanya mengatakan, "Keren sekali, Kak." Saya naik ke panggung tanpa direncanakan. DJ menyodorkan mikrofon. Saya melakukan freestyle selama 2 menit. Seluruh klub berteriak histeris. Semua orang mengangkat tangan, membuat simbol Wakanda. Saya menangis di tengah panggung tanpa menyadarinya. Setelah pertunjukan selesai, saya turun panggung. Seorang pria Indonesia bertubuh tinggi besar mengenakan setelan hitam berjalan lurus ke arah saya. Wajahnya tegas, tampak seperti pemilik klub. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan saya erat, dan berkata dalam aksen Amerika, "Hey man, you kill it up there." Saya tersenyum, "Terima kasih." Tapi dia melanjutkan, "Tapi maaf, saya harus meminta Anda keluar sekarang." Saya terdiam. "Kenapa?" Dia menunjuk ke sekelompok turis kulit putih, 4 atau 5 orang, yang sedang mabuk. Mereka adalah pelanggan penting saya. Mereka bilang mereka tidak nyaman ada orang kulit hitam di klub ini. Saya berdiri diam. Darah mengalir ke kepala. Semua yang telah saya bangun selama 5 hari hancur dalam sekejap. Saya merasa kembali berdiri di Amerika, dipandang sebagai ancaman hanya karena warna kulit. Saya berbalik, berjalan keluar dari klub tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar, hujan turun deras. Saya berdiri kehujanan hingga basah kuyup. Saya mengangkat tangan memanggil taksi, tetapi tidak ada yang berhenti. Saya berjalan menerobos hujan hingga ke sudut jalan, lalu ambruk duduk di pinggir jalan, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Saya mengambil ponsel, memesan tiket pesawat kembali ke Amerika besok pagi. Saya mengetik pesan panjang yang saya kirim ke teman-teman di Amerika. "Gue tahu sekarang, seluruh dunia ini sama. Kulit hitam dimanapun akan dihina, tapi sebelum menekan kirim, sebuah tangan menyentuh bahu saya pelan. Saya mendongak. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berdiri memayungi saya. Anak itu tersenyum dan berkata pelan dalam bahasa Inggris, "Kakak basah semua. Nama saya Tondi. Ayo ke rumah saya dulu." Di belakang anak itu, ada ibunya berdiri tersenyum, menyatukan tangan di dada pada saya. Saya menatap wajah anak itu, dan air mata saya kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena saya baru tahu meskipun dunia memiliki orang jahat, masih ada orang baik yang siap memayungi orang asing. Saya menghapus pesan yang akan saya kirim, dan mengikuti anak kecil itu masuk ke gang gelap yang disinari cahaya dari rumah kayu tua. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidup saya. Saya mengikuti Tondi masuk ke gang sempit. Air menggenang hingga mata kaki. Rumah kayu 2 lantai tua.
Lampu neon merah muda yang redup menyinari papan tulisan tangan. Warung mie ayam rumah Tondi. Di dalam terasa hangat. Ada 4 meja kayu. Pelanggan sudah habis, hanya tersisa aroma kuah sup yang wangi. Ibu Tondi, namanya Ibu Susi, berusia sekitar 40-an akhir, menyatukan tangan pada saya. Masuk, nak, basah semua. Ibu Susi berjalan mengambil handuk besar, menyelimuti bahu saya, lalu menyajikan kopi hangat. Minum dulu, nak. Hangatkan perut. Tondi berdiri menatap saya, matanya berbinar. Kakak nangis? Saya tersenyum palsu. Kemasukan air hujan. Ibu Susi tertawa pelan. Air hujan masuk mata ya dilap, nak. Duduk dulu, nanti ibu masakkan nasi goreng. 10 menit kemudian, sepiring besar nasi goreng udang telur asin diletakkan di depan saya. Ibu Susi duduk di samping saya dan bertanya langsung. Kenapa, nak? Wajahnya merah sekali. Saya menceritakan semuanya, dari klub The Underground hingga perasaan hancur saya. Ibu Susi mendengarkan diam, tidak memotong sampai saya selesai bercerita. Baru setelah itu, Ibu Susi menghela napas panjang. Anakku, orang jahat memang ada di mana-mana, tapi orang baik juga ada di mana-mana. Jangan menilai Indonesia dari segelintir orang itu. Tondi naik ke pangkuan ibunya, berkata dengan suara ceria, Kak, besok aku akan ajak kakak lihat gajah ya. Gajah yang aku rawat bersama kakek di Yogyakarta. Gajah tidak pernah memilih warna kulit. Kakak akan tahu, benarkah itu? Saya tersenyum sambil menangis. Benarkah? Ibu Susi mengangguk, benar, nak. Malam ini kakak tidur di rumah ibu ya. Ada kamar kosong di atas. Saya tidur di atas tikar bambu, di bawah kelambu putih tua. Hujan masih turun rintik-rintik. Suara hujan di seng terdengar berdetak. Saya tertidur tanpa saya sadari. Saya bangun dengan aroma bubur ayam yang menguar. Ibu Susi tersenyum, sarapan, lalu berangkat dengan Tondi. Ya, nak. Mobil travel tua membawa kami bertiga kembali ke Yogyakarta. Kali ini, kami menuju Suaka Gajah tempat kakek Tondi. Kakek bernama Kakek Agung, berusia 70-an, kulitnya gelap seperti kayu jati tua. Kakek menyatukan tangan pada saya. Selamat datang, nak. Ayo temui gajah-gajah kita. Di Suaka itu, ada 4 gajah. Si Gading, si Belalai, si Raja, dan si Raksasa. Tondi menunjuk, si Belalai. Ini favoritku, Kak. Dia pernah menolongku saat banjir. Si Belalai tingginya 4 meter. Belalainya panjang, kulitnya tebal penuh bekas luka lama. Kakek Agung bercerita bahwa si Belalai pernah ditinggalkan karena pemiliknya kehabisan uang untuk merawat. Gajah tidak pernah meninggalkan temannya, nak. Dia selalu mengingat teman seumur hidupnya. Kakek meminta saya menaiki punggung si Belalai. Awalnya, kaki saya gemetar ketakutan, tetapi si Belalai berdiri diam, menunggu saya naik. Belalainya melingkari pinggang saya pelan, seperti pelukan. Kakek Agung berkata pelan di telinga saya, Gajah tahu siapa yang terluka, nak. Dia juga pernah terluka. Saya menaiki si Belalai, berjalan perlahan mengelilingi Suaka. Angin panas berhembus melewati wajah saya. Bau rumput basah bercampur bau gajah. Saya menangis lagi, tetapi kali ini adalah air mata kelegaan. Si Belalai mengangkat belalainya, menyentuh pipi saya pelan, seperti menghibur. Siang itu, saya membantu memandikan gajah. Tondi menggosok badan gajah dengan sikat. Saya menyiram gajah dengan air. Tondi menyemprotkan air ke wajah saya. Semua tertawa riang. Kakek Agung duduk mengamati, lalu berkata, Nak lihat, seberapa besar pun, jika hatinya baik, ia akan tetap lembut. Sore itu, kami duduk makan sate padang di sekitar api unggun. Kakek Agung mengambil sebotol tua, mau minum bersama, nak. Saya mengangkat gelas, tentu, Pak. Kakek mengangkat gelas, lalu berkata perlahan, dunia ini memang tidak adil, nak. Tapi kita masih bisa memilih, apakah kita akan meneruskan rasa sakit atau meneruskan kebaikan. Kakek memilih yang terakhir seumur hidup kakek. Saya mengangkat gelas lagi. Air mata mengalir di pipi, bercampur tua. Saya juga memilih yang terakhir, Pak. Malam itu, saya tidur memeluk Tondi. Anak kecil itu berbisik di telinga saya. Kakak tidak usah kembali ke Amerika juga tidak apa-apa. Tinggal saja sama aku, kakek, dan gajah. Saya memeluk anak itu erat-erat. Anak kecil itu benar-benar merobohkan dinding yang saya bangun selama 35 tahun. Pagi di hari ke-7, saya bangun dan langsung tahu. Saya tidak akan naik pesawat besok. Saya membatalkan tiket dan mengirim pesan ke label rekaman. Gua udah ketemu sama Tuhan gua. Gua tetap di Indonesia. Saya masih belum tahu bahwa 3 hari ke depan,
Saya akan naik ke panggung terbesar dalam hidup saya dan menyanyikan lagu yang akan mengubah hidup orang Indonesia dan Amerika selamanya. Hari ke-9. Saya bangun di Suaka Gajah lagi. Si belalai sudah berdiri menunggu di depan rumah kayu. Belalainya melambai-lambai seperti memanggil. Kakek Agung menyodorkan ponsel. Robbie, produser dari malam itu di The Underground, menelepon. Kak G-Man, malam ini ada acara besar di Lapangan Merdeka. Hip Hop Festival. Artis utama membatalkan mendadak. Saya mohon, kakak menggantikannya. 30.000 penonton, kak. Hanya kakak yang bisa. Saya menatap si belalai, kakek Agung, Tondi, dan menjawab singkat, oke. Siang itu, mobil travel menjemput saya. Saya naik dengan hanya mengenakan satu kemeja, celana pendek, dan sandal jepit. Robbie terkejut, kakak tidak ganti baju? Saya tersenyum, gue berpakaian dengan hati. Kami tiba di Lapangan Merdeka pukul 5 sore. Orang-orang begitu padat hingga tidak terlihat permukaan jalan. Papan LED besar bertuliskan Indonesia Hip Hop Fest 2025 and Kings. Saya berjalan di belakang panggung, melihat artis-artis Indonesia terkenal menyatukan tangan ke saya. Iwa K, Rameng Vrel, semua tersenyum lebar. Rameng Vrel datang memeluk saya, malam ini panggung ini milik kakak. Saya berdiri melihat lautan 30.000 orang dari sisi panggung. Semua mengenakan kaos hitam. Tim keamanan berkerumun, tetapi saya melihat satu spanduk raksasa diangkat di tengah kerumunan, ditulis dengan tulisan tangan anak-anak. Kak J-Man kami cinta kakak. Warna kulit apapun, kita semua raja. Saya menangis di sana. Pukul 8.30 malam. Lampu padam. Suara DJ menggelegar. Dan tamu istimewa kita, Jermaine Thompson dari Detroit. Saya berjalan ke panggung dengan kaki telanjang. Lampu sorot emas menyoroti saya. Kerumunan berteriak histeris hingga lantai bergetar. Saya mengambil mikrofon dan mengucapkan kalimat pertama dalam bahasa Indonesia yang saya latih selama 3 hari, selamat malam. Nama saya Jermaine. Saya pria kulit hitam dari Amerika. Tapi malam ini, saya merasa saya adalah Raja Indonesia. Teriakan bergema hingga telinga saya sakit. Saya mulai nge-rap lagu baru yang saya tulis di Suaka Gajah 3 malam sebelumnya, berjudul Gajah Memelukku. Beatnya kuat. Saya nge-rap dalam bahasa Inggris dicampur Indonesia. Setiap bait selesai, penonton bernyanyi bersama, karena Robbie menampilkan lirik di layar besar sejak bait pertama. Di bait terakhir, saya menghentikan beat tiba-tiba, lalu berkata dengan suara bergetar, saya pernah berpikir saya hanyalah negro dari Amerika. Indonesia mengajari saya, sebesar apapun kita, jika tidak ada yang memeluk kita, kita tetap anak kecil. Tetapi jika ada satu orang saja yang memeluk kita, kita bisa menjadi raja. Lalu saya berteriak sekuat tenaga, siapa yang pernah dihina karena warna kulit, angkat tangan. 30.000 tangan terangkat bersamaan. Saya menangis tersedu-sedu dan berteriak, malam ini, saya persembahkan panggung ini untuk kalian semua. Karena kalianlah yang membuat saya merasa menjadi raja untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Lampu di panggung padam. Kerumunan menyalakan senter ponsel bersamaan. Cahaya terang benderang di seluruh Lapangan Merdeka. Saya berdiri merentangkan tangan, menerima cahaya itu. Air mata saya mengalir tanpa henti. Setelah pertunjukan selesai, saya turun panggung. Seorang anak perempuan kulit hitam kecil berlari menerobos kerumunan hingga mencapai saya. Anak itu berusia sekitar 7 tahun, memeluk kaki saya erat-erat dan menangis. Saya blasteran Indonesia-Nigeria. Saya diejek di sekolah setiap hari. Tapi malam ini, saya merasa menjadi putri. Terima kasih Kak J-Man. Saya menggendong anak itu. Air mata saya membasahi bajunya, dan saya berbisik di telinga anak itu. Hari ini, kamu bukan putri, kamu adalah ratu. Berita menyebar ke seluruh dunia malam itu. Tagar Jermaine in Indonesia dan Kings menjadi trending topik nomor 1 di semua negara. Billboard menghubungi saya keesokan paginya, tetapi saya masih duduk sarapan bubur ayam bersama kakek Agung, Tondi, dan si belalai di Suaka Gajah. Kakek Agung menyodorkan gelas tua. Minum untuk merayakan kemenangan, nak. Saya mengangkat gelas. Tentu, Pak. Tapi saya bukan raja lagi. Saya hanya Jermaine yang bisa kembali menjadi manusia. Kakek Agung tersenyum dan berbisik, itulah, nak, yang membuatmu menjadi raja abadi. Saya masih punya 3 hari terakhir di Indonesia. Tetapi saya tahu, saya tidak akan pernah kembali menjadi Jermaine yang lama. Pagi di hari ke-11, saya bangun di Suaka Gajah lagi. Tapi kali ini bukan untuk menangis.
Saya bangun untuk terlahir kembali. Kakek Agung sudah menunggu di depan rumah bersama kopi hitam pekat. Kakek menyodorkan gelas dan berkata pelan, "Nak, sudah siap mengetahui kebenaran terakhir hidupmu?" Saya mengangguk. Kakek menunjuk ke si belalai yang sedang berdiri makan rumput di kejauhan. Gajah itu pernah menjadi gajah perang di zaman kerajaan. Dia lahir untuk bertarung, tetapi akhirnya ditinggalkan hingga mati di hutan. Kakek menemukannya saat dia hampir mati. Jantungnya berdetak hanya 10 kali per menit. Kakek tidak menolongnya dengan uang atau obat. Kakek hanya duduk memeluknya sepanjang malam dan mengatakan padanya, "Tidak apa-apa, kamu tidak sendirian lagi." Pagi harinya, jantungnya berdetak normal karena dia tahu dia tidak sendirian lagi. Kakek menatap mata saya lurus-lurus. Dunia ini tidak menuntut kita membuktikan seberapa hebat kita, tapi menuntut kita membuktikan seberapa besar kita bisa saling mencintai. Kamu sudah berhasil tadi malam, tapi kebenaran yang sesungguhnya baru dimulai. Siang itu Tondi mengajak saya ke sekolahnya, sekolah negeri kecil di Magelang. Ruang kelas berdinding papan, lantainya semen tua, 50 anak duduk di lantai. Kepala sekolah menyatukan tangan, "Selamat datang Bapak Guru Jermain." Saya terkejut, "Saya bukan guru, Pak." Kepala sekolah tersenyum, "Semalam, Bapak sudah mengajar seluruh bangsa. Hari ini, mohon ajari juga 50 anak ini." Saya berdiri di depan kelas. Anak-anak menatap saya dengan mata berbinar. Saya bertanya, "Kalian pernah diejek karena hitam, gemuk, miskin?" Hampir semua anak mengangkat tangan. Saya tersenyum dan berkata perlahan, "Saya pernah diejek setiap hari selama 35 tahun. Tapi saya baru tahu minggu lalu. Kata hitam bukanlah hinaan. Itu adalah kata kuat yang ditakuti dunia. Kata miskin bukanlah hinaan. Itu adalah kata tabah yang tidak dimiliki dunia." Saya mengambil spidol, menulis di papan tulis, "Aka, Aka, bukan masalah. Aka adalah jawaban." Lalu saya meminta semua anak berdiri. Hari ini, kita tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kita akan menyanyikan lagu Gajah Memelukku bersama-sama dan katakan pada dunia bahwa kita semua adalah raja dalam versi kita sendiri. 50 anak menyanyikan lagu itu mengikuti saya. Suara mereka nyaring, meskipun ada yang fals, tetapi setiap kata datang dari hati. Kepala sekolah berdiri menangis diam-diam di depan kelas. Sore itu, saya kembali ke Jakarta untuk melakukan hal terakhir. Saya pergi ke klub di underground tempat saya diusir malam itu. Saya masuk tanpa rasa takut. Pemilik klub yang sama datang dengan wajah pucat, "Kak J-Man, saya minta maaf. Saya salah." Saya tersenyum dan mengulurkan tangan menjabat tangannya. "Tidak perlu minta maaf. Tapi malam ini, saya minta panggung hanya 10 menit. Tidak perlu uang, tidak perlu apa-apa. Saya hanya akan mengatakan kebenaran kepada semua pelanggan." Pemilik klub mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya naik ke panggung pada tengah malam. Klub penuh. Semua orang diam membisu. Saya berbicara hanya dengan satu mikrofon. Saya pernah membenci diri sendiri karena kulit hitam. Tapi Indonesia mengajari saya. Cinta sejati tidak pernah bertanya siapa Anda. Ia hanya bertanya, "Apakah Anda berani membuka hati?" Lalu saya menyanyikan lagu Gajah Memelukku versi akustik. Tanpa beat, hanya satu gitar. Seluruh klub menangis bersama. Kelompok turis kulit putih yang pernah meremehkan saya berdiri, mengangkat tangan meminta maaf dengan air mata. Saya turun dari panggung dan keluar dari klub. Tidak ada yang berani mengusir saya lagi. Malam itu, saya kembali duduk di tepi Kali Ciliwung, tetapi kali ini bukan untuk menangis. Saya membuka telepon, menelepon ibu di Amerika pukul 3 pagi. "Bu, anakmu sudah menemukan rumah baru. Bukan tempat yang banyak uang, tapi tempat di mana anakmu bisa menjadi raja yang sesungguhnya." Ibu menangis terseduh-seduh. "Anakku, ibu sangat bangga padamu." Saya menutup telepon, memandang langit. Bintang-bintang penuh, seperti malam pertama saya tiba. Tapi kali ini, saya tidak merasa kecil lagi. Saya tahu keagungan sejati tidak diukur dari gedung tinggi atau uang, tetapi diukur dari seberapa besar kita berani membuat orang lain merasa berharga. Besok, saya akan naik pesawat kembali ke Amerika, tapi saya tidak kembali dengan tangan kosong. Saya kembali dengan hati yang penuh, dan sebuah lagu bernama Gajah Memelukku yang akan mengubah dunia satu persatu. Pagi terakhir di Indonesia, saya bangun jam 4 pagi. Saya naik mobil travel ke Jakarta sendirian.
Saya ingin melakukan perjalanan terakhir sebagai orang Indonesia. Saya turun di Bundaran HI, lalu naik bus berkeliling kota. Saya melihat keluar jendela. Siswa-siswi menyatukan tangan ke patung di pinggir jalan. Pedagang kaki lima menyatukan tangan ke pelanggan sebelum menerima uang. Sopir taksi menyatukan tangan ke mobil di depannya yang memberi jalan. Saya tersenyum sambil menangis. Inilah alasan kenapa aku mencintaimu, Indonesia. Saya turun di kawasan Monas, lalu berjalan kaki ke Masjid Istiqlal. Saya berlutut di halaman masjid. Saya tidak memohon kekayaan atau ketenaran untuk diri sendiri. Saya memohon satu hal. Semoga semua orang yang pernah terluka seperti saya menemukan payung yang dipasang anak kecil untuk mereka, setidaknya sekali seumur hidup. Saya berjalan keluar masjid dan duduk di dermaga. Seorang kakek berusia 80 duduk menjual tiket lotre. Saya membelinya semua, 2 juta. Kakek itu terkejut. Nak, mau buat apa beli semua? Saya tersenyum. Saya ingin kakek istirahat hari ini. Saya ingin menjadi penjual menggantikan kakek. Saya berdiri menjual lotre menggantikan kakek sepanjang hari. Orang-orang yang lewat menatap saya dengan mata terbelalak, tetapi semua membelinya. Sore itu, saya mengembalikan semua uang kakek dan memberikan sisa keuntungan 10 juta lagi. Kakek itu menangis memeluk saya, nak melakukan amal untuk kakek seumur hidup. Saya berjalan ke lapangan Merdeka. Spanduk besar yang diangkat semalam masih ada, tetapi kali ini ada pesan baru yang ditambahkan dengan spidol. Terima kasih sudah membuat kami berani menjadi diri sendiri. Kak Jeman adalah pahlawan kami. Kami tidak akan saling merendahkan lagi. Saya berdiri membaca hingga air mata saya mengalir. Kemudian seorang anak laki-laki kulit hitam kecil berlari ke arah saya. Anak itu menyodorkan buku catatan. Kak, tolong tuliskan sesuatu untukku. Aku ingin menjadi rapper seperti kakak kalau besar nanti. Saya mengambil pena, menulis penuh di halaman pertama. Untuk adikku. Ingat, kulit hitam bukanlah hinaan. Itu adalah mahkota yang dipasangkan Tuhan sejak kita lahir. Pakailah dengan bermartabat, maka dunia akan tunduk. Dari kakakmu yang pernah melupakan mahkotanya sendiri, tetapi Indonesia membantunya memakaikannya kembali. Cinta, Sang Raja. Anak itu memeluk saya erat-erat hingga saya sulit bernapas, lalu berlari memberitahu teman-temannya, Kak Jeman memanggilku adik. Saya naik KRL untuk terakhir kalinya. Saya berdiri berpegangan pada tiang, memandang orang-orang Indonesia di sekitar saya. Saya menyatukan tangan ke semua orang yang bertatapan mata dengan saya. Semua membalas senyuman. Saya tahu sekarang, salam hormat bukan hanya sapaan. Itu adalah cara mengatakan, saya melihat nilai dalam diri Anda. Saya turun di stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Saya berjalan ke tempat yang sama seperti hari pertama saya tiba, tempat koper saya putus. Hari ini, saya berdiri di sana lagi. Tetapi saya tidak hanya membawa koper yang sama. Saya membawa hati yang penuh hingga meluap. Petugas yang sama yang pernah menolong saya berdiri di sana. Dia menyatukan tangan. Sudah kembali ya? Saya memeluknya erat-erat. Tidak kembali, Bu. Saya hanya pergi untuk membawa lagu ini kepada dunia. Dan saya akan kembali untuk tinggal di sini selamanya. Saya berjalan melewati gerbang terakhir, menoleh kembali melihat tanah Indonesia untuk terakhir kalinya sebelum naik pesawat. Saya menyatukan tangan ke lantai dan berkata pelan, terima kasih sudah mencintaiku, padahal aku tidak pernah mencintai diriku sendiri. Pesawat lepas landas. Saya melihat Jakarta semakin kecil, tetapi hati saya semakin besar, tidak akan pernah kecil lagi. Saya tahu, keajaiban sejati Indonesia bukan hanya membuat orang asing terkesan, tetapi membuat orang yang sudah lama membenci dirinya sendiri, kembali mencintai dirinya lagi. Dan itulah alasan mengapa saya akan kembali. Bukan sebagai turis, tetapi sebagai seorang pria kulit hitam Indonesia yang siap memayungi orang lain. 1 tahun kemudian, saya berdiri di panggung Madison Square Garden, New York. Lampu sorot emas menyoroti saya, seperti malam itu di lapangan Merdeka. Tapi kali ini, 40.00 penonton mengenakan kaos hitam. Di dada kaos terbordir tulisan bahasa Indonesia, Gajah Memelukku. Saya membuka babak pertama konser dengan lagu The Elephant Hug Me versi orkestra penuh. Chorusnya menggelegar, We Gon' Be Alright, karena gajah memelukku. Seluruh hall bernyanyi bersama dalam bahasa Indonesia. Lampu padam total. Di layar besar muncul video yang saya rekam sendiri tahun lalu. Tondi menunggangi si Belalai. Kakek Agung mengangkat gelas tuak.
50 anak di ruang kelas papan menyanyikan lagu bersama. Pemilik klub The Underground menundukkan kepala meminta maaf. Saya berlutut di halaman masjid. Video selesai. Lampu menyala. Saya berdiri sendiri di tengah panggung, memegang satu mikrofon, dan berkata dengan suara bergetar, "Malam ini bukan konser Thompson. Malam ini adalah konser Indonesia. Karena jika tanpa Indonesia, saya pasti sudah mati. Mati dalam hidup karena kebencian terhadap diri sendiri." Saya menyatukan tangan menghormat ke panggung. 40.000 orang Amerika menyatukan tangan bersamaan. Tidak ada yang tertawa, semua menangis. Setelah pertunjukan, saya turun panggung. Seorang anak laki-laki kulit hitam berusia 12 tahun berlari ke arah saya. Anak itu menyodorkan buku catatan yang sama yang pernah saya tulis untuk anak Indonesia, tetapi kali ini halaman barunya dibuka. Anak itu menulis sendiri, "Untuk Kak Jermaine. Saya pernah ingin mati karena diejek hitam, tapi setelah mendengar lagu kakak, saya ingin hidup. Saya akan belajar bahasa Indonesia, dan suatu hari nanti, saya akan menaiki gajah bersama kakak. Cinta, Raja Junior." Saya memeluk anak itu erat-erat hingga ia sulit bernapas, dan berbisik, "Hari ini, kamu bukan junior lagi. Kamu adalah raja sejati." 2 tahun kemudian, saluran YouTube saya bernama J-Man the King, memiliki 50 juta pelanggan. Setiap klip saya mengajarkan rap dicampur mengajarkan menyatukan tangan, mengajarkan tersenyum. Setiap klip diakhiri dengan satu kalimat. Jika kamu pernah merasa tidak ada yang mencintaimu, ingatlah, ada seekor gajah di Indonesia yang menunggu untuk memelukmu. 3 tahun kemudian, saya mendirikan Yayasan Gajah Memelukku yang mengirim 100 anak kulit hitam, anak miskin, dan anak yang pernah dihina ke suaka gajah di Magelang setiap tahun. Tondi kini berusia 15 tahun, menjadi pemandu, berbicara bahasa Inggris lebih lancar dari siapapun, si belalai masih ada. Tua, tetapi masih kuat. Setiap kali anak baru datang, si belalai akan mengangkat belalainya memeluk anak itu lebih dulu. Dan setiap tahun, pada tanggal 3 Desember, saya akan terbang kembali ke Indonesia. Bukan untuk konser, tetapi untuk duduk makan bubur ayam bersama kakek Agung, memeluk Tondi, dan berdiri agar si belalai memeluk saya lagi. Tahun lalu, kakek Agung meninggal dunia. Sebelum meninggal, kakek memanggil saya duduk di samping tempat tidur. Kakek memegang tangan saya dan mengucapkan kalimat terakhir, "Kamu sudah berhasil, nak. Kamu sudah meneruskan cinta. Setelah ini, gajah akan memeluk orang lain menggantikan kakek." Saya menangis memeluk kakek hingga kakek tertidur untuk selamanya. Di pemakaman kakek Agung, saya menyanyikan lagu Gajah Memelukku untuk kakek untuk terakhir kalinya. 10.000 orang datang. Tidak ada yang mengenakan pakaian hitam. Semua mengenakan kaos emas dengan bordiran, "Terima kasih, sudah memeluk kami." Hari ini, saya berdiri di depan suaka gajah sendirian. Si belalai berjalan perlahan ke arah saya. Saya merentangkan tangan. Si belalai mengangkat belalainya, melingkari tubuh saya dengan lembut. Saya berbisik di telinganya, "Terima kasih, teman. Sudah mencintaiku saat aku belum mencintai diriku sendiri." Lalu saya menoleh ke kamera yang sedang merekam klip terakhir untuk album baru. Saya tersenyum lebar hingga mata saya menyipit, dan mengucapkan kalimat terakhir yang saya ingin dunia ingat. Jika kamu menonton klip ini, apapun warna kulitmu, seberapapun kamu terluka, ingatlah, ada sebidang tanah kecil bernama Indonesia. Ada seekor gajah bernama si belalai. Ada seorang anak kecil bernama Tondi. Dan ada seorang kakek tua bernama kakek Agung yang selalu menunggu untuk memelukmu di sini. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu berani datang, dan tempat ini akan membuatmu menjadi raja dalam versi dirimu sendiri. Saya menyatukan tangan ke kamera dan berkata, pelan sebelum menutup klip, "Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi." Bukan perpisahan, tapi ucapan, "Sampai ketemu lagi di tanah yang mencintai kita." Lampu padam. Berakhir dengan suara gajah meraung nyaring dan kalimat terakhir muncul di layar hitam, "Terima kasih Indonesia." Telah mengubah orang biasa menjadi legenda.